Pernahkah kita mendengar seseorang berkata, misalnya begini, musibah yang ia alami itu adalah balasan dari Tuhan. Atau bencana alam yang menimpa mereka itu terjadi karena tanggal lahir pimpinan mereka adalah angka sial. Atau potong jariku ini, bahkan potong leherku ini, kalau dia itu nanti menang. Saudaraku, ini adalah contoh-contoh menghakimi. Dan Yesus sangat tegas mengatakan, janganlah kamu menghakimi. Firman Tuhan, Lukas 6 ayat 39 ayat 42, kita harus lihat bagian-bagian sebelumnya. Perikop yang sebelumnya, persisnya ayat 27 sampai ayat yang ke-36, Yesus berbicara tentang mengasihi musuh. Artinya Lukas 6, 39 sampai ayat 42 ini kita harus lihat keterkaitannya dengan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh. Kemudian di perikop yang sama, Lukas 6 ayat 39 sampai 42 ini, kita harus melihatnya keterkaitannya dengan ayat 37. Di situ dikatakan, janganlah kamu menghakimi. Jadi Lukas 6 ayat 39 sampai 42 ini terkait erat dengan tugas panggilan untuk mengasihi musuh dan juga perintah untuk tidak menghakimi. Kata menghakimi berasal dari kata Yunani krino yang kita temukan beberapa kali dalam Alkitab dan pengertiannya berbeda-beda. Beberapa di antaranya, yang pertama, krino atau menghakimi itu merupakan penilaian atau perkiraan biasa saja, seperti dalam Lukas 7 ayat 43. Kedua, menghakimi atau krino itu memperkarakan dalam pengadilan, seperti kita lihat dalam Matius 5 ayat 40. Ketiga, penghakiman terakhir oleh Yesus, sebagaimana Matius 19 ayat 28. Juga yang keempat, menghakimi adalah penentuan sebuah hukuman sebelum kesalahan seseorang itu jelas. Itu seperti dalam Yohanes pasal 7 ayat 51. Dan yang terakhir, yang kelima, menghakimi juga merupakan penentuan akhir dan mutlak akan nasib seseorang. Seperti Yohanes 5, 22, dan 8 ayat 16. Firman Tuhan Lukas 6 ini ayat 37, kedua pengertian terakhir yang kita sebutkan tadi lebih tepat, lebih cocok dengan apa yang disebut dalam ayat 37 ini. Yang keempat dan kelima tadi, yaitu penentuan sebuah hukuman sebelum kesalahan seseorang jelas. Dan yang kelima tadi, penentuan akhir dan mutlak akan nasib seseorang. Dan ini lebih dekat dengan kata menghakimi dalam Lukas 6 ayat 37. Saudaraku, Yesus memperingatkan murid-muridnya dan orang-orang Yahudi pada zaman itu agar tidak menempatkan diri mereka sebagai hakim bagi yang lain dan mengumumkan kesalahan orang lain atas nama Allah. Peringatan yang sama juga ditujukan kepada kita yang hidup pada zaman ini, yang juga belum lepas dari kebiasaan menghakimi seperti di awal tadi saya sampaikan. Sesudah perintah jangan menghakimi ayat 37, kita mendengar ada dua perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Satu, orang buta tidak dapat menuntun orang buta. Itu yang kita lihat dalam ayat yang ke-39. Artinya, Yesus sama sekali tidak merendahkan orang buta di sini, supaya kita tidak salah memahaminya. Tetapi yang mau Yesus tekankan bahwa orang yang suka menghakimi
yang bisa masuk menjadi kategori orang buta itu tidak dapat menghakimi. Kemudian Yesus juga mengatakan bahwa murid tidak lebih dari guru. Artinya guru yang menguji murid, bukan murid yang menguji apalagi menggurui guru. Jadi adalah suatu keharusan untuk mengenali diri sendiri, memahami keberadaan diri, dan juga memahami apa yang menjadi urusan diri sendiri. Tetapi inti masalahnya, yang menghakimi adalah seorang yang munafik. Itu yang kita lihat pada ayat 42. Itu sebabnya Yesus selanjutnya memberi perintah, keluarkanlah dahulu selumbar dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Yang menghakimi tidak dapat menolong orang lain karena mata rohaninya terhalang oleh tiang di matanya sendiri. Selain itu, untuk mengubah orang lain harus dimulai terutama dengan mengubah diri sendiri. Ketika pengikut Yesus membuang tiang pembenaran diri, maka ia akan dapat melihat dengan mata kerendahan hati noda yang mungkin ada pada sesamanya. Bukan untuk memperalat noda orang lain itu untuk menghukumnya, melainkan untuk pembaharuan hidupnya ke arah yang lebih baik. Nah, dalam kaitan itu ada satu ungkapan bijak yang kiranya kita hidupi dalam menjalani kehidupan keseharian. Dikatakan begini, melihat kesalahan orang lain, orang berhikmat mengubah dirinya sendiri. Nah, disinilah kita lihat kaitan nats khotbah dan epistel Amsal 4 ayat 1 sampai ayat 9 yang berbicara tentang hikmat. Seperti yang tadi, melihat kesalahan-kesalahan orang lain, orang berhikmat mengubah dirinya sendiri. Jadi, dengan hikmat, tugas kita adalah sedikitnya ada 3. Pertama, mengenal dan menerima Yesus, Hakim yang agung, yang tidak bisa kita gantikan. Kedua, mengenal diri kita yang penuh dengan noda dan dosa, tetapi kita mendapat kasih karunia Tuhan. Syukur baginya. Terakhir yang ketiga, tugas kita adalah mengasihi, bukan menghakimi. Jadi berhentilah kita menghakimi, tapi bergeraklah dan berkaryalah dalam kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.